Eksekusi lebah Pisrana yang berada di pohon kelapa. Hanya sekarang kalau ratunya sudah ditangkap, sudah nyengap lagi dan sudah bersahabat dengan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani yang dirahmati Allah Ta'ala. Ketemu kembali bersama Video Farm. Hari ini baru saja kita melakukan eksekusi lebah Pisrana yang berada di pohon kelapa. Supaya tidak gagal paham, silakan simak video ini sampai selesai. Dan silakan like, comment, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video kami yang terbaru. Alhamdulillah kali ini ratunya sudah ketangkap ini. Ini bersama Bu Marni yang ada di ladangnya. Ini tadi di pohon kelapa yang luar biasa susah untuk mengeluarkan sang ratu. Alhamdulillah ini tertangkap, sempat kabur di pohon AC. Ini masih koloni, masih di pohon AC. Sebentar lagi ini akan datang masuk di sini. Sambil menunggu kedatangan koloni, kita akan menyicipi seperti apa rasanya madu Pisrana yang ada di pohon kelapa. Dari sini tunggu detik-detik kepulangan daripada sang koloni. Ini Bu Marni baru mencicipi madu. Seperti apa komentarnya Bu Marni? Monggo. Ternyata madu yang asli itu lebih enak, lebih manis daripada yang sudah dikemas itu. Memang oke, enak sekali, bermanfaat bagi tubuh aku. Oke, yes. Inilah madu yang asli dari ladang dan dari pohon kelapa. Ternyata lebahnya sekarang kalau ratunya sudah ditangkap, sudah nyengap lagi dan sudah bersahabat dengan aku. Kemarin aku telah disengat tiga kepalanya sama kuping tuh disengat, saya sampai menangis di bawah pohonnya. Tapi tidak ada yang menolong, cuma aku sendiri. Beginilah rasanya disengat sama lebah. Lah kemarin itu saya pas metik kopi di depan pohon kelapa, saya tak tahu saya tuh mau terjatuh. Habis nubruk itu saya disengat sama itu lebah. Saya menangis, ternyata sekarang sudah tidak menyengat lagi. Ini kopi saya. Nah, demikian sahabat tani, kesaksian dari Bu Marni yang kemarin hampir jatuh disengat lebah karena nggak tahu ternyata di pohon kelapa itu ada lubangnya yang kedalamannya itu ke atas itu sampai sekitar 2 meter. Ternyata tadi banyak sekali ini sarangnya. Ini panjang-panjang seperti ini, ya, seperti ini panjang-panjang. Ini masih ada di sini lebah-lebah ini yang masih muda. Yang hitam ini yang jantan. Nah ini, ini panjang. Ini sempat tadi putus karena tangan tidak sampai karena panjangnya rongga itu sampai sekitar 2 meter. Nah, mungkin di dalam mungkin ada ini. Sisa-sisa madu yang tidak bisa kita ambil. Ini nanti saya masak pakai kelapa, namanya nanti tak pilas aja, namanya botok. Nanti tak botok, nanti sebelum dimasak tak dikasih rebusan air hangat, nanti diambilin, habis diambilin dimasak pakai kelapa sama tempe. Ininya yang namanya botok gono kalau Jawanya, tapi kalau Indonesianya namanya saya tak tahu. Memang orang desa namanya dulu memang gono. Dan sekarang ini sudah walaupun nyentuh, walaupun sama saya tuh istilahnya nempel tapi tidak mengeluarkan antupnya, ternyata sudah baik sama ini gononya. Dan sama itu sama gurunya sudah ketangkap, jadi tidak
galak lagi lah. Saya sekarang sudah tidak takut lagi sama tawon. Tawon bersahabat. Aku sekarang sudah tenang kalau di ladang aku. Ya, teman-teman petani, kalau pas di ladang ada tawon, jangan seperti dulu aku. Saya suruh orang membakar, tapi Ini detik-detik lebah sudah pada masuk ke karung, dan Bu Marni ini alhamdulillah tenang-tenang saja, sudah pede, biarpun di kanan kiri belakang depan banyak lebah yang berkerumun, karena tujuan lebah ini akan mencari sang ratu dan sudah mulai masuk ke dalam karung. ya teman-teman warga tani, kalau pas ke ladang kalau ada tawon jangan dibakar, kasihan tawonnya. Kalau bisa diambil, kalau enggak bisa ya bagaimana caranya, siapa yang bisa ngambil, kasihan sama hewan itu ya. Ya, lebah kopi itu karena membawa keuntungan buat seperti kopi, jadi kopinya dapat banyak hasilnya. Maka dari itu siapapun yang bertemu dengan tawon jangan seperti dulu dibakar. Nah ini sahabat tani, Bu Marni sudah tenang karena sudah tahu teknik cara bagaimana supaya tidak disengat lebah. Intinya kita harus ramah, dan tadi pesan dari Bu Marni, kalau ada lebah madu yang ada di ladang jangan dibakar, kasihan, karena lebah itu akan membantu penyerbukan sehingga panen kopi bisa meningkat. Oke, alhamdulillah dapat satu resek ya, ini kurang lebih sekitar 2 kilo. Sahabat tani, ini kondisi lebah yang ada di lubang pohon kelapa. Ini sudah berhamburan keluar akan mencari sang ratu, karena ratu tadi sudah kita masukkan ke dalam karung. Kita tunggu detik-detik ngumpulnya koloni lebah apis rana. Alhamdulillah ini lebah semakin ramai masuk ke karung, dan Bu Marni masih setia untuk melihat atau menyaksikan pengumpulan lebah apis rana masuk ke karung. Demikian sahabat tani, kurang lebihnya tayangan video ini semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.